Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada mata kuliah sistem komunikasi seluler. Pada hari ini kita akan membahas bab frekuensi reuse, consent handover, dan ada materi terkait multiple access. Oke, pada hari ini saya mohon maaf karena tidak bisa bertemu secara onset, sehingga saya melakukan rekaman agar bisa kita diskusikan bersama. Pernah saya jelaskan terkait frekuensi reuse, bahwa frekuensi reuse adalah penggunaan frekuensi dari satu titik ke titik yang lain. Bagaimana konsep dari frekuensi reuse? Frekuensi reuse ini dijalankan ketika kita mempunyai sumber daya yang terbatas. Nah, sumber daya yang kita miliki terkait frekuensi adalah sangat terbatas, sehingga kita melakukan pengulangan frekuensi dari satu titik ke titik yang lain, dari satu batas ke batas yang lain, tentunya harus dijaga terkait interferensinya. Jangan sampai ada interferensi. Kalau terjadi interferensi, maka penggunaan frekuensi tersebut tidak maksimum. Kemudian ada handoff. Handoff itu adalah perpindahan pengguna kita, mobil station, HP kita dari satu titik ke titik yang lain, dari satu sel ke sel yang lain, dari satu batas ke batas yang lain. Anda berpindah dari kampus ke kos-kosan Anda. Nah, itu akan terjadi handoff. Handoff-nya tentunya jangan sampai terjadi pemutusan hubungan komunikasi. Oke ya. Selanjutnya, ini seperti yang tadi saya jelaskan, latar belakang frekuensi reuse. Latar belakang frekuensi reuse itu bagaimana sih? Kok perlu dilakukan oleh frekuensi reuse? Tentunya karena keterbatasan alokasi frekuensi. Pada pertemuan sebelumnya, saya pernah menjelaskan ke Anda bahwa frekuensi seluler itu ada yang 450, ada yang 900, ada yang 850, ada 2100 MHz, 2300 MHz, dan seterusnya. Ini di pertemuan kemarin. Kemudian adanya keterbatasan area cakupan sel. Kemarin juga saya sudah menjelaskan ke Anda, eh, saya menunjukkan software Atoll ya, tentang coverage area. Kemudian untuk menaikkan jumlah kanal dan membentuk klaster yang berisi beberapa sel. Dan adanya co-channel interference. Co-channel interference itu apa? Interferensi yang disebabkan oleh kanal yang sama. Co-channel. Ini kanal yang sama. Berarti kanal yang sama. Sama. Jadi kalau kita gambarkan frekuensi Rius, kalau kita lihat di sini F5, ini akan digunakan lagi F5 di sini dengan jarak yang tertentu. Nah, ini. F1 di sini akan digunakan lagi F1 di sini dengan jarak yang tertentu. Nanti kita akan bahas. Oke. Tadi diulang lagi, definisi frekuensi reuse adalah pengulangan atau penggunaan kembali frekuensi yang sama pada area yang berbeda di luar jangkauan interferensinya. Jadi jangan sampai terlalu berdekatan. Kalau terlalu berdekatan, maka terjadi interferensi, sehingga kita memerlukan perhitungan-perhitungan. Jadi kalau kita lihat di sini ada F2, di sini ada F2, jangan sampai saling menginterferensi sehingga kita perlu adanya jarak bebas interferensi. Nah, parameter kinerjanya apa untuk frekuensi Rius ini? Yaitu carrier to interference ratio. Daya pembawanya dibagi dengan interference dari rasio dari interferensinya. Pada gambar di atas, kondisi terburuk ada pada titik A sebagai contoh, bahwa si A ini akan mendapatkan sinyal interference dari F2 yang ada di sini. Karena sama-sama menggunakan frekuensi yang sama, F2 dan F2. Sehingga pada kondisi terburuk tersebut, perbandingan antara daya carrier terhadap daya interference harus tetap lebih besar atau sama dari CI minimum yang dipersyaratkan oleh sistem. Kalau enggak, maka tidak dapat digunakan. Nah, ini penggambarannya ya. Dari sinyal yang digunakan dibagi dengan semua sinyal yang tidak digunakan atau dayanya, daya carriernya dibagi daya interferon di sekelilingnya. Ini ada beberapa contoh C2I, co-channel, adjacent channel,
Co-channel itu berarti tadi apa? Mempunyai channel yang sama ya. Misalnya frekuensi F1 dengan F1. Kalau adjacent channel itu bagaimana? Adjacent channel itu adalah kanal yang berdekatan. Misalnya F1 adalah 450, F2 adalah 451 itu. Terlalu berdekatan. Kalau bisa lebih dijauhin gitu. Dan carrier offset yang reach 400 kHz. Ini contohnya GSM ya. Kalau GSM kan satu carrier-nya 200 kHz. Berarti kalau dua carrier adalah 400 kHz itu jangan berdekatan. Oke, ini konsep cluster yang pernah saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya bahwa cluster adalah sekelompok sel, berarti lebih dari satu ya. Masing-masing memiliki satu set frekuensi yang berbeda dengan sel yang lain. Kita bisa membelambangkan cluster itu dengan K, juga bisa dengan N, jumlah sel dalam dari satu cluster. Jadi kalau K sama dengan 3, artinya apa? Dalam satu cluster ada 3 sel. K sama dengan 4 dalam satu klaster ada 4 sel. Nah, ini sebagai contoh, pernah saya jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya. Klaster 3 berarti 3 sel, 3 sel. Kalau klaster 4 ada 4 sel. Kita akan hitung apa hubungannya distance reuse atau jarak yang bebas interference nanti dengan klaster. Nah, ini contohnya klaster 3, klaster 7 berarti ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam satu klaster ada 7 sel. Ini penggambaran yang tadi. Nah, frekuensi Sirius. Tadi saya jelaskan harus ada jarak. Jarak minimum antara satu sel dan sel yang lain yang punya frekuensi yang sama. Di sini frekuensinya F1. Di sini frekuensinya F1 juga. Ketika mohon frekuensi yang sama F1 di sini dan F1 di sini, harus apa? Harus mempunyai jarak tertentu. Jaraknya bagaimana cara menghitungnya? Jaraknya adalah seperti ini. Carry to interference sama dengan 1 dibagi interference dikalikan D per R di pangkat 4. Di mana D per R, D itu adalah jarak antara satu sel dengan sel yang lainnya. Ini D. Ini D ya. R itu mana? R itu adalah radiusnya, jari-jarinya. Jari-jari antara pusat sel dengan jarak yang terjauh. D per R adalah sama dengan akar dari 3K. K adalah klasternya. Jadi kalau ini digabungkan, ini diturunkan akan mendapatkan ini. Carrier to interference sama dengan 9 dikali K kuadrat dibagi interference. Jumlah sel interferensinya. Ini ya keterangannya. Sel interference, K ukuran sel, D jarak minimum sel yang mempunyai frekuensi yang sama antara ini dengan ini. Kemudian R adalah radius selnya. R ini R. Nah, ini adalah persamaan bagaimana caranya kita menghitung C2I atau menghitung D dari eh, klaster tertentu. Contohnya, ini sebagai contoh, satu jaringan seluler GSM menerapkan frekuensi reuse dengan C2I minimum 12 desibel dan sel penginterferensi 6 sel. Tentukan berapa ukuran klasternya. Nah, kita ketahui bahwa C2E minimum adalah 12 desibel. Oke, kita ketemu ya, C2E minimum 12 desibel. Kita berubah ke dalam bentuk watt. Ini pelajaran fisika ya. Anda buka-buka lagi bagaimana merubah desibel ke dalam watt atau watt ke dalam desibel. Nah, karena ini dirubah ke dalam watt, maka Anda masukkan ke dalam persamaan 10 dipangkatkan 12 bagi 10 karena dirubah ke watt ya. Sehingga akan ketemu 15,8 watt. Kemudian sel penginterferensinya ada berapa? Ada 6 sel. Di sini ada 6 sel penginterferen. Sehingga kalau ditanya berapa ukuran klasternya, K-nya, ya, kita hitung nih.
Pertama kita emang hitung ini terlebih dahulu atau bisa menghitung ini. Oke, kita hitung pakai C2A ya. Di sini kita lihat C2A-nya berapa? C2A sama dengan 9K kuadrat dibagi per interference-nya. Sehingga C2A-nya kita masukkan ke sini. 15,8 sama dengan 9K kuadrat dibagi 6. 6 kan ini ya interference ya. Kemudian 9K kuadrat, ini perkalian biasa, tinggal 95,09 dibagi 9, K sama dengan 3,2 kita pangkatkan ke atas. Klasternya sama dengan 4. Nah, ini adalah cara menghitung dari K. Kalau kita yang menghitung jaraknya berapa, ya kita masukkan ke sini nih. K tadi sama dengan 4, misalnya R-nya ditentukan jarak antara pusat dengan paling jauh adalah 2, ya tinggal D sama dengan akar 3K dikalikan R-nya. Sehingga ketemu jaraknya. Oke ya. Kemudian ada tugas. Misalnya di sini suatu jaringan seluler DCS menerapkan frekuensi rius dengan C2N-nya 18 desibel dan sel penginterferensinya 4 sel. Tentukan berapa ukuran klasternya. Hampir sama dengan ini. Berarti tadi 18 ya, 18 desibel ini dirubah, ini jadi bukan 12 tetapi 18 desibel. Kemudian dirubah ke watt, N-nya IO-nya bukan 6 sel tetapi 18 desibel. Sorry, 4 sel. Tinggal ditentukan ukuran klasternya. Kemudian contoh yang kedua, kita diminta untuk tentukan ukuran klasternya. Dengan rumus yang mana kalau yang nomor dua? Berarti kalau kita ketahui bersama, jarak antara sel ketemu 4, radius ketemu 2. Ukuran klasternya berapa? Kita yang nomor 2 menggunakan rumus yang ini. D per R sama dengan akar 3K. D per R-nya kan sudah ketemu, sehingga Anda mencari ukuran klasternya. Seperti itu ya. Untuk tugas yang satu ini nanti dimasukkan ke dalam LMS. Oke, selanjutnya handoff atau handover. Handover itu seperti yang saya jelaskan tadi, memungkinkan seorang pengguna pindah dari satu sel ke sel yang lain tanpa terjadi pemutusan hubungan. Jadi ini secara otomatis dilakukan oleh sistem. Kita tidak usah ngapa-ngapain gitu. Tidak usah ngapain. Dari misalnya dari F1 ke F2 ke F3. Dari sel 1, sel 2 ke sel 3. Nah, tentunya ada perpindahannya. Ini misalnya dari kampus, pindah ke kos-kosan Anda, pindah ke Rita Supermall. Nah, ini ada daerah-daerah di mana daerah tersebut disebut dengan handover area. Perpindahan daerah di mana itu overlap antara frekuensi satu ke frekuensi 2. Ini handover area di mana itu perpindahan dari F2 ke F3. Nah, ini pergerakan MS-nya. Nah, ini dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, ini prinsip kerja handover. Ini Anda bisa lihat mobil station bergerak menjauhi sel, maka daya yang diterima oleh MS akan berkurang. Seperti efek Doppler ya, ketika ada misalnya ada ambulan yang bergerak menjauhi kita, maka suaranya yang diterima akan berkurang. Jika MS bergerak semakin menjauhi base station awal, maka daya pancar semakin berkurang. Menjauhnya MS pada sel akan menjadikan MS mendekati sel yang lainnya. Misalnya sel yang baru ini. Sel yang baru. Ini sel yang lama. Sehingga ada sel kandidat. Sel kandidat itu adalah sel yang baru ya. Menerima pelimpahan MS dari sel sebelumnya. Kemudian ini misalnya sebagai contoh adalah MSC-nya 2G dan 3G. MSC melalui sel kandidat akan memonitor pergerakan MS dan menangkap daya pancar MS. Secara otomatis ada location update. Updatingnya bergeraknya kemana nih? Updating location. Location update ya.
dan seterusnya. Ini adalah step by step perpindahan dari satu BTS ke BTS yang lain. Nah, ini ada kalau sukses maka disebut dengan handover successful. Kalau handovernya tidak sukses, handover unsuccessful. Kalau sukses maka terjadi komunikasi. Kalau tidak sukses maka terjadi pemutusan hubungan komunikasi atau kita biasa sebut dengan drop call. Jadi kalau Anda apa namanya draft test, kadang-kadang Anda akan mendengar drop call gitu. Jadi itu pemutusan hubungan komunikasi dari satu BTS ke BTS yang lain. Karena ada kemungkinan eh, sinyalnya jelek atau kualitasnya jelek atau belum di-create database apa namanya database BTS-nya di BTS tujuan itu ada beberapa kemungkinan. Nah, ini ada beberapa tipe handover. Ada yang disebut dengan hard handover, ada yang disebut dengan soft handover. Kalau hard handover itu kita eh, di sistem GSM 2G, di sistemnya 4G LTE, di sistemnya 5G New Radio. Soft handover ada di sistemnya 3G atau WCDMA dan sistemnya CDMA. Jadi yang berbahasa CDMA itu yang disebut menggunakan soft handover. Bedanya apa? Oke, kita perlihatkan bersama. Kalau hard handover, jadi intinya di kita gambarkan di sini 3G ya. Jadi hard handover terjadi antara apa? Antara sektor atau sel dengan frekuensi pembawa yang berbeda. Ini ada di GSM sebagai contoh. Atau terjadi pada CDMA pada kanal yang berbeda. Kalau CDMA itu kanalnya sama ya. Kalau kanalnya berbeda terjadi hard handover. Hard handover itu apa? Hard handover itu biasa kita sebut dengan break before max. Berarti melakukan pemutusan hubungan komunikasi, break pemutusan hubungan komunikasi sebelum membuat hubungan komunikasi dengan yang lain. Break putus ya. Berarti melakukan pemutusan hubungan komunikasi dengan BTS sumber sebelum terhubung dengan BTS tujuan. Singkatnya seperti itu. Nah, kalau soft handover itu apa? Soft handover itu kita bisa lihat nih. Dia terhubung dengan dua BTS langsung. BTS sumber dan BTS tujuan. Kalau tadi ketika mobil station berpindah, dia akan melakukan pemutusan hubungan sumber sebelum mendapat hubungan tujuan. Kalau ini sama-sama sudah mendapatkan hubungan, sehingga soft handover ini disebut dengan max before break, membuat hubungan terlebih dahulu sebelum eh, memutuskan hubungan. Max before break ya, soft handover. Selama proses handover, MS terhubung ke dua atau tiga BTS sekaligus. Ini di video yang saya share, di video singkat yang saya share, juga sudah ada penjelasan ke arah ini. Ini itu saja. Nah, ini multiple access. Tadi Anda melihat bahwa BTS itu terhubung dengan, MS itu terhubung dengan BTS. BTS juga terhubung dengan MS. Nah, kita kan banyak BTS ya, banyak BTS tetapi hanya terhubung dengan satu BTS. Itu ada tekniknya, ada multiple access-nya. Sehingga multiple access adalah satu teknik yang memungkinkan satu titik base station dapat diakses oleh beberapa titik tanpa saling mengganggu. Nah, itu multiple access. Berarti banyak akses, banyak MS terhubung ke BTS yang cuma satu. Nah, ada beberapa teknik. Di sini ada FDMA,
TDMA, CDMA, dan ada OFDMA. Kita jelaskan satu persatu. Ini penggambaran saja ya. Nah, kita langsung saja. Ada frekuensi division multiple access. Bentar. Ini ada frekuensi division multiple access, ada time division multiple access, ada code division multiple access. Kalau FDMA, frekuensi division multiple access, berarti seorang pengguna mempunyai channel private frekuensi. Satu pengguna, satu frekuensi. Ya, ini teknologi awal ya di 1G. Kemudian ada time division multiple access. Di selanjutnya ada penggambaran nih. Jadi kalau FDMA ini satu kanal, dia frekuensinya sendiri-sendiri. Kalau TDMA satu kanal, dia dibagi beberapa time slot. Kalau CDMA, dia pada kanal yang sama, dia mempunyai frekuensi dan kode yang berbeda. Kita lihat nih di FDMA penjelasannya lebih lanjut. Jadi AMPS 1G ya. Jadi pada waktu yang sama frekuensinya berbeda. Ini pengguna satu, pengguna dua, pengguna tiga. Nah ini boros banget frekuensi. Ketika ada pengguna yang lainnya, ya nanti ada di sini ada frekuensi lagi dan sebagainya. Ini frekuensi division multiple access. Nah, kalau time division multiple access, voice channel berbagi frekuensi yang sama, tetapi mempunyai perbedaan time slot. Jadi pada frekuensi yang sama, tapi time slotnya berbeda-beda. Time slotnya berbeda-beda. Frekuensi yang sama, tapi usernya berbeda-beda. Ini frekuensi yang sama, tetapi usernya berbeda-beda. Time slot, time slot. Nah, kalau code division multiple access, itu berarti waktunya sama, frekuensinya sama, tetapi berbeda kodenya. Jadi misalnya di dalam kelas kita, misalnya. Di dalam kelas kita, kita akan kelas di hari yang sama, misalnya Selasa atau Selasa misalnya. Di Selasa di ruang TT02, 102 misalnya. Di ruang TT102 kita ada kelas Siskomsel dan jumlah mahasiswa misalnya ada 50 orang. Nah, di 50 orang itu kan kita mempunyai waktu yang sama, frekuensi yang sama, tetapi ketika kita berkomunikasi, masing-masing orang yang ada di kelas itu mempunyai komunikasi yang berbeda. Misalnya kode dianalogikan dengan bahasa. Satu pasang orang berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, satu pasang Perancis, satu pasang bahasa Indonesia, satu pasang bahasa Jawa dan sebagainya. Itu yang disebut dengan kode, sehingga tidak saling melakukan interferensi. Nah, ini penggambaran dari narasi saya tadi. Ini ada, tapi untuk yang CDMA, pada teknologi 4G, 5G, dan seterusnya tidak digunakan lagi. Hanya digunakan di 2G, WCDMA, maupun yang CDMA 3GPP2. Ini penggambaran singkatnya saja, bahwa CDMA satu waktu, satu frekuensi, pembedanya adalah kode unik yang berbeda. Ini penggambaran saja, ini diulangi lagi frekuensi channel satu, frekuensi channel 2. Tapi kalau menggunakan FDMA, TDMA pada frekuensi yang sama, menggunakan time slot yang berbeda-beda sehingga bisa digunakan bareng-bareng frekuensi tersebut. Ini lebih irit. Kemudian di CDMA pada frekuensi yang sama, waktu yang sama, menggunakan kode yang berbeda-beda. Ini penggambaran dari CDMA. Ini kode-kodenya saja terkait penggunaan spreading faktor pada CDMA. Kita lewati saja. Itu saja perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Nanti untuk tugas LMS-nya akan saya share kemudian di LMS tentunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.